كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan para sahabat Manfaat Doa Channel. Semoga senantiasa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dilancarkan rezekinya. Amin. Cara merubah pandangan tentang nasib dan takdir. Masih sering kita dengar orang yang mengeluh, "Yah, sudah nasib, mau diapain lagi?" Atau kata-kata, "Dia sih nasibnya baik, kalau aku apes." Persepsi, pandangan, justifikasi psikologis ini umum terjadi di masyarakat kita Indonesia. Bagaimana sebaiknya mempersepsikan, menggambarkan tentang nasib dan takdir? Definisi nasib banyak sekali, beraneka ragam menurut pemikiran dan persepsi seseorang. Nasib sering dikaitkan dengan takdir atau keadaan yang dirasa kurang mengenakan atau bahkan membahagiakan. Nasib berkaitan erat dengan perasaan dan kondisi. Nasib juga dipersepsi banyak orang sebagai hal tak terpisahkan dengan keberuntungan atau kesialan. Mungkin di sekitar kita banyak yang mengeluhkan nasib diri. Bagi anak remaja dan usia sekolah, merasa bernasib buruk, lahir dari keluarga miskin, tak berpendidikan, lingkungan yang kurang mendukung, dan orang tua yang biasa-biasa saja, cukup mengganggu dan menekan rasa percaya diri anak, sehingga sebagian besar mereka merasa minder dan tak pede. Demikian juga orang dewasa dan orang tua, mereka selalu menyalahkan keadaan dan nasib, menyalahkan orang lain atau bahkan menyalahkan bangsa dan negara. Lalu seperti apakah nasib itu? Sebaiknya diposisikan di mana? Bagaimana cara pandang yang tepat? Bagaimana cara menghadapinya? Berikut sebuah diagram nasib buatan seorang penulis merupakan rangkuman dari berbagai literatur dan pengalaman hidup dan berdasar pada hukum kasualitas atau sebab akibat. Nasib digambarkan di posisi 5 sebelum takdir dan setelah watak. Namun demikian semua itu tidak berdiri sendiri. Diagram pertama adalah kebiasaan. Kebiasaan inilah yang menentukan keadaan lain berikutnya secara berurutan dan sebagai pemicu akibat. Coba amati dan pikirkan dengan seksama. Ternyata nasib ditentukan oleh kebiasaan kita, dipengaruhi oleh orang terdekat dan lingkungan juga negara. Namun demikian diri sendiri dan orang terdekat mempunyai pengaruh yang amat kuat dalam menentukan nasib. Cobalah para sahabat perhatikan sekarang kebiasaan Anda apa? Anda dekat dengan siapa? Lalu bagaimana keadaan nasib atau kondisi Anda? Sebagai generasi muda dan sebagai manusia yang diberi akal, hendaknya janganlah menyalahkan nasib atau terhenti karena keadaan. Kita harus bisa mengubah nasib. Kurang beruntung menjadi nasib baik atau beruntung dengan mulai dari kebiasaan. Kebiasaan yang telah dibuktikan dan berpengaruh terhadap nasib adalah kebiasaan yang baik. Kebiasaan membaca, berdiskusi dan bertukar pikiran dipercaya sebagai obat ampuh untuk memperbaiki perilaku dan sikap, membawa Anda memiliki karakter yang baik, watak yang terpuji, dan tentu saja nasib baik. Saya harap teman-teman jangan menyerah kepada nasib. Rubahlah kebiasaan Anda, rajinlah membaca, berdiskusi, dan berorganisasi. Lakukan itu secara terus-menerus dan jangan pernah berhenti. Pasti nasib buruk akan menjauh. Anda tak akan kenal kata apes atau sial, karena telah mengerti bahwa semua itu adalah sebabnya. Apes dan sial lebih sering terjadi karena kurang hati-hati, kurang persiapan, dan kurang ilmu pengetahuan. Mulai sekarang, ubahlah kebiasaan Anda untuk bisa merubah nasib Anda. Selalu ingatlah bahwa Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu merubahnya sendiri. Dan ini diterangkan dalam Al-Quran. Artinya Tuhan punya kemampuan menciptakan nasib, juga punya kehendak menentukan nasib, punya kemampuan merubah nasib. Tetapi Tuhan tak akan menggunakan itu semua kecuali suatu umat berusaha sendiri.